Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam acara Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan, kami saat ini rindu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran dan akan menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Mari Engkau yang menolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan benar, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini akan saya beri judul Dikasihi untuk mengasihi. Sekali lagi, renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan mengambil judul Dikasihi untuk mengasihi. Adapun teksnya terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam surat 1 Yohanes, penulis surat 1 Yohanes yaitu Yohanes memperkenalkan tentang siapa Allah itu. Allah itu adalah kasih. God is love. Kalau Allah itu kasih, apa yang Dia lakukan bagi setiap manusia yang menjadi objek kasihnya itu? Dikatakan di ayat yang ke-10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah adalah kasih. Kasih Allah itu didemonstrasikan secara nyata ketika Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah adalah kasih yang bertindak, dan tindakan kasih Allah itu dengan cara mengutus anaknya itu tujuannya adalah supaya setiap orang yang berdosa itu mengalami pendamaian dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam bulan Natal. Natal mengingatkan kita semua betapa Allah sangat mengasihi kita. Kasih Allah itu seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Demikianlah kita mengalami kasih Allah karena Allah di dalam kemahatinggiannya, Dia yang ada di surga, berkenan turun ke dunia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan untuk kasih Allah yang begitu besar yang kita terima ketika Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Allah sudah sedemikian mengasihi kita, bahkan Dia rela mengutus anaknya yang tunggal itu sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Kita diingatkan bahwa kita dikasihi untuk mengasihi. Panggilan mengasihi itu tertulis dengan sangat jelas di ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mengasihi adalah satu keharusan. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita dipanggil untuk mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca terusan dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat, salah satu cara untuk kita bisa mengasihi orang lain adalah jangan menaruh kebencian kepada orang lain. Mengapa? Kita sebagai orang berdosa tidak dibenci oleh Allah, tapi dikasihi oleh Allah. Bahkan Dia rela menebus dosa kita. Kita pun demikian. Kalau kita sudah dikasihi oleh Allah, maka kita belajar untuk mengasihi orang lain. Caranya bagaimana? Jangan menaruh hati yang membenci dengan sesama kita. Mari di bulan Natal ini kita terus diingatkan agar kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dan kita tidak membenci mereka.
Mari kita pikirkan 1-2 nama yang secara khusus di bulan Desember ini akan kita kasih dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin di antara kita ada persoalan-persoalan relasi yang terjadi, mari kita meminta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kita mengampuni, kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat menyambut Natal, kita dipanggil untuk mengasihi karena kita lebih dulu dikasihi. Tuhan Yesus memberkati.